Oke, baik. Jadi begini, saudara saya gini. Yesaya menerangkan kepada orang Yahudi akan datangnya orang yang berhak mengambil kerajaan dari mereka. Itu. Tapi Yesaya tidak pernah menerangkan kepada orang Yahudi bahwa persembahan mereka akan berubah menjadi darah manusia. Anda harus bedakan itu. Anda kan mengambil kitabnya orang Yahudi untuk melegalkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Saya tanya, datanya mana? Sementara kitabnya orang Yahudi ya untuk orang Yahudi. Berarti untuk syariatnya mereka. Meneguhkan kepada mereka. Dan syariatnya tidak pernah dikatakan akan berubah menjadi darah manusia. Catat. Sementara terkait tentang apa yang saya narasikan, bahwa akan datang sosok sebagai hamba Tuhan yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, itu disuarakan oleh Yesaya. Dan dikatakan bahwasanya di dalam kitabnya mereka, kalau orang yang berhak datang ini diberikan sebuah kitab, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Coba orang Yahudi cari, di mana itu tertulis? Nabi mana yang diberikan sebuah kitab tidak bisa membaca kitab itu? Nabi mana itu? Sebutkan namanya. Ada enggak? Berarti tidak ada. Tetapi kedatangannya memang untuk Yahudi. Kedatangan oknum ini untuk seluruh umat manusia. Baca Al-Maidah ayat 1 sampai ayat ke-15. Bahwa wahai orang-orang Yahudi, telah datang Rasul kami kepadamu untuk mengajarkan kebenaran, menuntun kepada jalan keselamatan. Ikutilah dia. Itu kedatangannya memang untuk dia. Jadi kalau dikatakan dalam kitabnya Yesaya untuk mereka, memang betul. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk mereka. Nah, yang menjadi permasalahan darah Yesus ini. Darah Yesus apakah untuk Yahudi? Tidak. Darah Yesus hanya untuk Kristen. Kalau Yahudi, peruntukan mereka adalah darah hewan, kotoran hewan. Itu yang mereka pakai. Kalau Kristen beda, entah dari mana ajarannya. Mereka mempersembahkan darah manusia. Makanya saya minta data. Kalau itu betul ajaran Tuhan, Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Mana pengajarannya? Ia mengatakan bahwa keselamatan itu datang diperoleh dari darah Mesias yang diutus dengan cara dikorbankan di atas tiang salib. Mana ajaran itu? Jangan Anda bawa ajaran Farisi. Jangan Anda bawa ajaran Farisi, jangan. Kalau Anda mengatakan kami juga tidak beriman kepada Al-Quran, kamu juga tidak beriman kepada, masalahnya bukan di situ, Pak. Masalahnya kitab Anda tidak memiliki legalitas dari Yesus. Itu dulu. Kalau kami punya kitab, ada legalitasnya dari pembawa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitab Anda ada nggak legalitas dari Yesus? Nggak ada. Legalitasnya dari penulisnya sendiri, yaitu Paulus in the gang. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai acuan untuk mematahkan apa yang ada di dalam kitab yang lebih tua. Apa yang kitab dari lebih tua? Persembahan itu harus darah hewan. Nah, mana kemudian pengajarannya untuk persembahan berubah menjadi darah manusia? Harus ada di kitabnya orang Yahudi. Ada enggak? Tidak ada. Maka muncul hanya ada di ajaran orang Farisi yang diimani Romawi dan Yunani, nyebrang ke Eropa, menuju ke Belanda, Belandanya berang ke Indonesia, Anda imani. Nah, sekarang sumbernya di mana? Sumbernya di Bani Israel. Mana apa? Kitab apa yang menerangkan di kitab di internal Bani Israel bahwa darah manusia digunakan oleh Hasem untuk menghapuskan dosa dunia? Mana dalilnya? Di kitab mana? Tidak akan Anda bisa temukan. Karena sejatinya Tuhan hanya minta persembahan darah hewan. Yang minta persembahan darah manusia hanya Dewa Molok. Camkan itu, Pak. Saya kira cukup ya diskusi kita, Bang Ferry. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya tujuannya hanya untuk memberikan kebenaran. Iya. Tolong diurai tadi kan saudara kita tadi membawakan data Yesaya 53. Tolong Abang uraikan dan terkhusus di poin di nomor 10-nya, Bang. Tolong, Bang. Izin, Bang. Tapi ini saya perjelas dulu di sini, Mas. Saya mau tanggapi dulu. Enggak, sebentar, Bang. Tadi Anda membawa data Yesaya 53. Saya minta tolong mohon sama Bang Zuma, tolong diuraikan, Bang. Di poin nomor 10-nya, Bang. Izin. Nggak ingin begini. Oke, baik. Aku mau menanggapi cuman aku
nggak ada waktu. Aku dari tadi diam aja. Sebab dia banyak gagal paham, itu cuma itu. Makanya Karena lagi mencoba hatuha meluruskan Pak. dengan Jadi baik. kita juga kami di sini diam Iya. gitu menyimak. Gak enak lagi hatuha. Pak Roni, Itu ya kapan? Dinda Alif, nanti Pak Roni boleh minta jadwal sebentar malam kalau bisa dengan Anda kita head to head. Kalau Anda banyak sesuatu yang Anda temukan di saya keliru, mohon diluruskan. Waktu saya untuk Anda sebentar malam kalau abang saya ada waktu. Nah, kembali kepada Yesaya 53, khusus di nomor 10. Di situ dikatakan Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus melihat keturunannya. Umur Yesus akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini cocok enggak ini? Kalau saya ganti iya di situ dengan kata Yesus. Yesus punya keturunan. Yesus ini kan Tuhan. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Apa bisa dibenarkan? Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, di mana di situ di poinnya dikatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus di tiang salib itu adalah kehendak Tuhan, lalu kemudian itu adalah korban penebus salah. Salah apa? Kenapa ada salah kemudian yang menjadi penebusnya adalah manusia? Ia akan melihat keturunannya. Keturunan mana ini? Yesus punya istri rupanya. Umurnya akan lanjut. Loh, bukannya dia sudah terangkat ke langit, dia mati. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Berarti dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Mau lari kemanapun, data nomor 1 sampai data 12 di Yesaya 53, nggak ada nyambung-nyambungnya. Sudah saya katakan, Yesaya 53 itu adalah kondisi Bani Israel. Kondisi secara keseluruhan. Titik. Tapi kalau itu dikatakan untuk Yesus, itu bahaya nanti. Akan mempersulit teman-teman Kristen. Akan mempersulit. Kenapa? Detik-detik penyaliban terhadap Yesus itu dibingkai dengan segala sesuatu yang sifatnya pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jangan kau membunuh, dilakukan pembunuhan. Itu membunuh karena Tuhan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ternyata pembunuhan terhadap Yesus untuk membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu sudah melanggar itu. Di data selanjutnya dikatakan di data nomor 8, jangan engkau menerima upah, jangan engkau menerima suap. Di sana jelas sekali dikatakan Yudas menerima suap, melanggar lagi. Kemudian di dalam Matius 26 jelas sekali orang-orang Farisi, imam-imam Farisi, mereka bersekongkol untuk mencari kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus dapat disalibkan. Kesaksian palsu, nggak bisa lagi. Jadi tidak ada. Kemudian Yesaya 53 ini itu karya Tuhan, nggak nyambung. Yang dilakoni oleh orang-orang Romawi dan Yahudi bersekongkol membunuh Yesus, semua adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi menerima pelanggaran terhadap firman Tuhan sebagai karya keselamatan, ya itu adalah sesuatu yang keliru. Itu adalah sesuatu yang keliru. Keselamatan, penghapusan dosa hanya bisa dilakukan dengan darah hewan. Tidak ada Tuhan mengajarkan dengan darah manusia. Silakan. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Oke, saya tanggapi. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasan. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ke 10 itu sebetulnya jelas bukan Tuhan mengorbankan Tuhan. Ketika Yesus dikorbankan, kan dia sebagai manusia. Kan tidak mungkin Tuhan mengorbankan Tuhan. Jadi harus dipahami juga, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia juga sebagai apa? Utusan, dia sebagai manusia. Itu sebabnya dia mengorbankan nyawanya. Jadi bukan Tuhan mengorbankan Tuhan. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia tentunya. Tapi dia adalah penjelmaan dari Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Oke. Kita tiktokan aja Pak. Manusia. Kita titokan Pak, waktu saya mepet. Jadi kalau Anda mengatakan bukan Tuhan membunuh Tuhan, jadi yang menjadi Yesus ini siapa Pak? Malaikat? Jadi Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Ketika dia firman ini Tuhan, firman ini Tuhan atau bukan? Dia manusia. Ya? Firman ini Tuhan atau bukan? Firman adalah Yesus sendiri yang nusul menjadi manusia. Firman ini Tuhan atau bukan? Sang firman adalah Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri menjadi manusia. Tapi ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, wujud manusia. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan gitu? Oh, bukan. Berarti dia tetap aja Tuhan.
Oke. Hah. Ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia. Tetapi Menjadi bukan Tuhan. Pak, menjadi bukan Tuhan. Ilahiannya masih ada, ke sifat-sifat kemanusiaan ada. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi bukan Tuhan atau dia tetap Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, dia memiliki dua nature, sifat ilahian dan sifat kemanusiaan. Berarti dia memiliki dua sifat bukan Tuhan dan sifat Tuhan gitu. Dua sifat sekaligus melekat. Jadi Berarti Tuhan, ilahian dan sifat kemanusiaan. Berarti Tuhan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari Tuhan bukan menjadi Tuhan. Berarti yang dibunuh oleh Tuhan ini adalah Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah Firman yang nusul menjadi manusia. Ketika saya tanya abangku, dia itu adalah manusia. Oke, berarti yang menjadi manusia ini kan tadinya Tuhan, berarti berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Jadi Firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke, berarti Allah menjelma menjadi bukan Tuhan, betul? Menjadi manusia tetapi melekat dua sifat. Saya tanya dua sifat. Anda nggak usah malu. Ketika Firman yang adalah Tuhan, yang adalah Allah berubah menjadi manusia, itu sama dengan Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? Saya tidak malu mengakui bahwa Firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia memiliki dua nature, sifat dan sifat kemanusiaan. Jadi betul, itu jawabannya. Betul. Anda jawabannya putar ke sana kembali, jawabannya seperti enggak, Anda enggak jujur. Ketika Tuhan Anda berubah menjadi manusia, bisakah diterima bahwa Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? Berubah menjadi manusia. Oke. Iya, berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Iya. Berubah menjadi bukan Tuhan, tetapi melekat dua sifat. Nature. Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, betul? Oh, tidak pernah, karena dia melekat keilahian. Ya. Ya, walaupun bagaimana ceritanya ini? Oke. Makanya kalau Anda mau percaya, tidak percaya itu. Walaupun dia menjadi bukan Tuhan, begitu. Oke. Ketika dia menjelma ini tidak berbicara mengenai iman Anda. Benar. Saya menghargai iman Anda. Ya, ketika dia ada Tuhan berubah menjadi manusia, berarti ada Tuhan, berarti ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? Dia menjelma menjadi manusia, tetapi itu ada tetapinya. Ya, ada tetapinya. Jadi gini. Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan, tetapi pada dirinya yang bukan Tuhan ini masih tersisa sifat Tuhan. Betul? Bukan tersisa. Oke, saya mau luruskan. Jadi apa, Pak? Jadi gimana? Apa maunya Bapak ini? Bukan tersisa, tetapi melekat dua sifat nature dari Tuhan. Keilahian dan kemanusiaan. Anda mau terima atau enggak? Itu iman saya. Anda nggak bisa paksakan. Ya saya hargai saudaraku. Sekarang begini, yang dibunuh di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Manusianya. Ya, Tuhan atau bukan? Manusia. Tuhan atau bukan? Manusianya. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Anda nggak dengar manusia. Anda nggak dengar manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Manusia. Tuhan atau bukan yang dibunuh ini? Yang dibunuh di atas tiang salib ini Tuhan atau bukan? Manusia. Itu jawabannya. Jadi berarti apa? Kalau tidak manusia apa? Pertanyaannya Tuhan atau bukan, tidak ada kalimat manusia itu. Pertanyaannya Tuhan atau bukan, jawab aja. Allahu Akbar. Makanya jawaban saya yaitu manusianya, tetapi melekat dua nature, sifat kealahan dan sifat kemanusiaan. Itu kan tidak bisa dibantah. Berarti yang dibunuh ini adalah manusianya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Kita sudah pasti beda keyakinan, saudaraku. Ini kita berbicara mengenai data, dalil, kebenaran. Kan dalil. Gitu. Sekarang Anda mengatakan, ya betul. Kemuliaan yang diberikan kepadanya, diberikan dari Tuhannya. Nah sekarang masalahnya adalah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda yang Firman menjelma menjadi manusia, lalu dibunuh oleh manusia. Sama dengan Tuhan Anda dibunuh oleh manusia. Betul atau tidak? Bukan Tuhan yang dibunuh, tapi manusianya. Berarti Tuhan Anda pernah dibunuh oleh... Iya,
Bukan La haula wala quwwata. tapi manusia. Yang menjadi manusia tadi siapa? Yang menjadi manusia tadi ini siapa, Pak? Yang menjadi manusia. Tuhan. Tuhan, Berarti tapi yang mati manusianya. Nah, itu kan. Jadi itu pemahaman. Yang matinya manusianya. giliran mati manusia. Tetapi yang menjadi manusia ini siapa sebelumnya? Tuhan atau bukan? Karena begini, brother. Karena Tuhan tidak bisa mati. Ya kan? Tuhan tidak bisa mati. Iya. Jadi yang mati manusianya. Jelas kan? Jelas Karena Tuhan tidak bisa mati. Dengar. Karena Tuhan tidak bisa mati, supaya Tuhan bisa mati, maka dia merubah kodratnya. Jadi Tuhan menjadi manusia supaya bisa dibunuh. Betul? Karena Tuhan tidak bisa mati, maka dia menjelma menjadi manusia. Betul? Agar dia bisa mati. Agar dia menjadi manusia. Betul? Agar Tuhan tidak bisa mati. Maka dia agar dia bisa mati. Menjelma menjadi manusia sehingga yang mati manusia. haula wala quwata illa. Kan? Aduh. Jelas. Oke, agar supaya dia bisa mati, agar dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia. Iya, Betul? harus dia menjelma manusia, betul. Ya, Karena Tuhan tidak bisa mati. Maka yang manusia tadi ini Tuhan atau bukan? Yang Tuhan ini, yang manusia ini Tuhan atau bukan? Ketika dia sudah menjelma menjadi manusia, tentunya hanya manusia, brother. Oh, dibakar aja bang. Dibakar aja bang data Lukas 2 nomor 11 bang. Bang Peri, data di Lukas 2 nomor 11 itu dibakar aja bang. Aku bisa menjawab cuman aku menghargai. Bang Peri sebentar. Bang Peri, di data Lukas 2 nomor 11 itu dihilangkan aja bang. Sebentar, biarkan dulu Bang Juma karena Bang Juma waktunya udah mau mepet. Waktunya sudah mau selesai dia. Biarkan aja Bang Juma. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah manusia, tetapi sifat Tuhan bang, keilahian di data Lukas 2, Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan bang, bukan manusia. Lukas tidak menjelaskan manusianya di situ. Yang lahir Tuhan bang. Dibakar aja tuh bang, dihapus atau dikoyak. Tetapi dia kan sebagai Karena manusia, cinta dia datang ke selawat dunia ini sebagai sudah manusia menanggapi, juga. aku ikut menanggapi. Tetapi Tuhan itu Boleh enggak? sifat Bentar. melekat. Bang Roni, bentar Sifat gini. keilahiannya melekat. Ya, sifat Ini. keilahiannya tetap melekat. Karena dia Oke. bukan manusia biasa. Kalau mungkin manusia biasa ya seperti kita. Dan seperti kita. Tetapi kalau manusia Yesus beda dengan manusia kita. Oke, itu jawaban saya. Oke, Brother Suma, saya kira mungkin cukup sekian dulu ya. Sifat Kalau ada keilahian ini. Oh ya, oke, lanjut. Baik. Kapan ya aku bisa? Sudah bang. Cuma itu. Anda mengatakan bahwa sisi keilahian melekat pada makhluk yang dibunuh. Udah, selesai itu, sudah. Dapat nanti kita lanjut lagi nanti. Masih banyak teman-teman kita yang Ya ingin Bang Roni, menambahkan. bentar. Pak Bang Ferry, Roni sama jaga teman yang kesehatan, lain Bapak. aja. Bentar, saya ngomong bentar. Ya. Bentar dulu Bang Kalau Roni ada sama kata-kata teman yang yang lain. Bang Iya, Juma iya, mau itu. rehat dulu Bang Roni. Kalau Bang Roni nggak Maaf ya, sabar brother. diskusi sama Bang Juma, Bang Iya, Bang. Roni sama yang lain aja ada Iya, Bang Bang, iya, Ferry, Bang, iya, ada Bang Sidik. Karena Bang Juma mau rehat dulu sebentar, nanti disambung lagi ya Bang Roni. Kalau nggak sabar nunggu Bang Juma, silakan ada Bang Erik Cinta Solawat sama Bang Sidik sama Ustadz. Oke. Ada Ustadz kami ini ada Ustadz Oke. Alif Alif. 02. Bos, Silakan. saya pamit ya. Masuk Ya, ya Bang, ya, hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya. Iya, Mohon maaf Bang. kalau ada kata-kata Sendalnya yang Iya, berkenan iya, ya. Bang. Oke, mohon sama-sama. maaf ya. Kalau Oke. belum puas juga nanti. Shalom, ya. Sama Bang Ferry sama-sama. Ya, shalom. Kapan saya bisa Kita ketemu diskusi lagi ya. secara Oke. dengan- Ya, salam. Ini Baik. sebentar saya Baik. ngomong dulu. Bang Roni, Bang Juma mau rehat sebentar. Nih saya ulangi, dengerin saya ngomong ya. Bang Roni, Bang Juma mau rehat sebentar. Kan tadi Bang Juma udah bilang kalau mau nanti malam. Tapi kalau Anda gak sabar, silakan diskusi sama teman yang lain, sama Bang Erik itu Cinta Solawat, ada Bang Sidi dan ada Ustadz di sini, Ustadz Alif 02 itu Ustadz. Diskusi sama mereka gak masalah. Kalau Anda tidak sabar berdiskusi sama Bang Juma. Bang Juma mau rehat sebentar Bang Roni. Iya, Bunda. Oke. Iya, Bunda. Makanya aku nunggu nanti malam aku siap. Ya mungkin Ya. sebagai bahan diskusi Oke, silakan oke. kalau ada yang mau ditanggapi nanti kita lanjut aja tertib diskusi. Sebenarnya tadi itu Bang Sidik sama Cinta Solawat itu bisa hadapin sebenarnya. Sebenarnya jangan dulu ke Bang Zuma sebenarnya tadi itu kalau saya lihat. Enggak Bang Guitmi Enggak, bukan gitu. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Jadi tadi naik itu Bang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jadi gini. Oke teman-teman, saya rehat dulu sejenak. Nanti Bang Romi sebentar malam kita dialog ringan aja ya. Bang Romi ya, Terima Bang kasih, Roni ya. Bang Zuma. Oke, makasih Bang. Ya semuanya saya rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam.